Mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat calon Presiden AS Donald Trump harus membayar denda sebesar 354,9 juta dolar AS atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Pengadilan AS Jumat 17 Februari 2024 memutuskan dia terbukti curang dan melakukan penipuan dengan menggelembungkan kekayaan bersihnya secara tidak sah. Ia juga memanipulasi nilai propertinya demi mendapatkan pinjaman bank atau keuntungan dari asuransi. Pengadilan memutuskan Trump dilarang menjalankan bisnisnya di New York, Amerika Serikat selama 3 tahun. Keputusan dari pengadilan New York itu kembali menjadi pukulan berat bagi kerajaan bisnis dan kondisi keuangan Trump. Sebelumnya, Trump juga harus memberi ganti rugi 1,3 triliun rupiah dalam kasus pencemaran nama baik kolumnis E. Jean Carroll pada Januari 2024. Trump harus membayar seluruh dendanya dalam waktu 30 hari. Jika tak dibayar, dia harus membayar bunganya dan dendanya akan bertambah banyak. Kemungkinan besar, aset-aset pribadinya akan disita. Hukuman Trump sebenarnya bisa jauh lebih berat, karena berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian, dia diharuskan membayar bunga atas denda itu. Jika dihitung dengan bunganya, denda yang harus dibayarkan bisa lebih dari 450 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah. Jumlah denda yang harus dibayarkan kepada negara akan bertambah terus sampai Trump akhirnya membayar denda itu. Besarnya denda yang dijatuhkan kepada Trump menimbulkan pertanyaan, apakah dia sanggup membayar semuanya? Sampai saat ini tak jelas berapa banyak akses terhadap uang tunai yang dimiliki Trump. Perkiraan kekayaannya pun bervariasi. Majalah Forbes memperkirakan kekayaan bersih Trump sekitar 2,6 miliar dolar AS atau sekitar 41 triliun rupiah. Kekayaan itu mencakup 870 juta dolar AS dalam bentuk klub golf dan resort, 190 juta dolar AS dalam bentuk properti tanah dan bangunan di luar New York, serta 640 juta dolar AS dalam bentuk uang tunai dan aset pribadi. Trump bersaksi bahwa dalam pernyataannya tahun lalu bahwa ia memiliki uang tunai sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar 6,3 triliun rupiah. Untuk menghindari membayar semua denda di muka, Trump bisa mencoba mendapat jaminan dari pihak ketiga bahwa dia sanggup membayar denda secara penuh. Hanya saja untuk mendapatkan jaminan itu, dia harus mengeluarkan biaya jutaan dolar AS lagi, ditambah bunga dan biaya tambahan. Lantas, apakah sejumlah denda dari pengadilan ini akan mengganggu proses pencalonan Trump pada pemilu mendatang?